Selamat datang di Kopontren Rohmatul Ummah. Anda ingin hasil padi meningkat, bahkan hingga 250%? Lihat video sampai selesai. Langkah pertama, pemilihan bibit. Anda harus memilih bibit unggul yang tepat, seperti padi Bunda Roro. Simak beberapa keunggulan padi Bunda Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pecinta padi organik Tulungagung, melaporkan perkembangan padi kita, padi organik demplot dari Koperasi Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al Munawir Pandansari. Hari ini kita lihat bersama hamparan padi kita yang sudah berumur 76 hari. Alhamdulillah luar biasa, ini jebol semuanya. Kita lihat bersama-sama, hijaunya itu luar biasa, hijau daunnya sangat hijau. Kemudian padi ini bulirnya sangat panjang. Kita lihat, coba kamera lebih dekat, lebih dari sekilan, lebih dari 1 kilan, rata-rata lebih dari 1 kilan ini. Kita lihat, luar biasa. Dan juga gabahnya kelihatan besar-besar bila dibandingkan dengan varietas yang berbeda. Ini kalau padi sebelah niki rata-rata 1 kilan, bahkan 1 kilan tidak ada. Tapi kalau punya kita ini lebih dari 1 kilan, dan juga gabahnya beda. Lah ini kelihatan punya kita lebih besar, ini lebih besar. Kemudian yang sebelah itu lebih kecil gabahnya. Ini padi ini rencana kita akan kembangkan di wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu kawan-kawan yang ingin gabung untuk menanam padi kita seperti ini dengan perlakuan organik murni. Di sini tentu kelebihannya adalah menghemat biaya. Kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia, kita tidak akan lagi menggunakan obat-obatan, menghasilkan padi yang sehat dan juga yang berbiaya murah. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan manajemen padi kita, silahkan untuk menghubungi Kopontren Rohmatul Ummah Pondok Pesantren Al Munawir Pojok Pandansari. Bulirnya berapa, Mas? Untuk bulirnya ini 450 sampai 500. Kalau untuk yang sebelah? Yang sebelah sekitar 250 sampai 300. Nah, ini panen kita meningkat, biaya lebih bisa diterima lebih murah, maka harapannya kesejahteraan petani juga. Ciri-ciri bibit padi unggul. Pertama, tahan terhadap serangan hama. Padi Bunda Roro tahan terhadap serangan hama wereng dan lainnya. Anda bisa lihat video kami lainnya yang membuktikan padi Bunda Roro tahan serangan hama wereng. Wereng nggak panen ini. Ini sebelah bersebelahan. Ini bersebelahan. Ini yang pakai. Ciri kedua, bibit padi unggul memiliki bulir permalai lebih banyak. Padi Bunda Roro memiliki 450 hingga 550 bulir. Banyak bibit di pasaran yang punya bulir banyak namun kopong, tidak ada isinya. Padi Bunda Roro bulir padat berisi hingga 90% lebih. Rata-rata lebih dari 1 kilan ini. Kita lihat. Nah, luar biasa. Dan juga gabahnya kelihatan besar-besar bila dibandingkan dengan varietas yang berbeda. Ini kalau padi sebelah niki rata-rata 1 kilan, bahkan 1 kilan tidak ada. Tapi kalau punya kita ini lebih dari 1 kilan, dan juga gabahnya beda. Lah ini kelihatan punya kita lebih besar, ini lebih besar. Kemudian yang sebelah itu lebih kecil gabahnya. Ini Bulirnya berapa, Mas? untuk bulirnya ini 450 sampai 500. Kalau untuk yang sebelah? Yang sebelah sekitar 250 sampai 300.
Nggih. Ini Ciri ketiga bibit padi unggul adalah memiliki umur panen yang lebih pendek. Padi Bunda Roro memiliki umur panen 120 hari dari sejak tabur benih. Ini lebih pendek 30 hari dari jenis padi lainnya, lebih cepat panen. Dengan kombinasi sistem tanam Huston memungkinkan panen 4 kali dalam 1 tahun. Niki gadane bengkok bayan sudin. Pun kuning. Tandure sareng sing sebelah niki serang biasa. Pendek tapi dhisik sing Bunda Roro sing dhuwur pun tuwek dhisik. Niki gadane Pak Sudin. Muga-muga barokah. Ciri keempat bibit padi unggul adalah memiliki batang yang kokoh. Batang kokoh pasti ditunjang dengan perakaran yang kuat, sehingga mampu menyerap nutrisi lebih banyak. Inilah mengapa padi Bunda Roro berbulir banyak tetapi tetap padat berisi. Rene. Ki. Delok. Balik nah, rodok nemen nah. Balik nah. Iki pari lek perlakuane organik kuwi luwih pegas. Dek gampang mantul, ora gampang roboh. hargane. Nah, bedane kuwi batange luwih dawa, luwih kokoh. Delok rada cedhek. Nah, luwih gedhi tinimbang pari-pari liyane. Dadi luwih aman, ora gampang rugi. Terhadap angin dan cuaca bagaimana, Mas? Terhadap angin ya otomatis lek pegase kuwi iki ya balik neh otomatis lek kena angin banter luweh tahan, liyane wis bodho akeh sing roboh iki sik panggah tahan. Langkah kedua, basmi hama gulma dengan obat pembasmi rumput. Hindari penggunaan obat pembasmi yang sistemik karena dalam jangka panjang akan merusak struktur tanah. Tujuan proses ini adalah segera terjadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk nutrisi alami tanaman padi. Jika Anda menanam padi bersama petani padi lainnya dan dalam satu hamparan, maka sebaiknya menggunakan drone penyemprot agar proses pemupukan sangat efisien dan efektif. Langkah ketiga, amati dan pantau proses semai padi di lahan. Lakukan tindakan preventif atau pencegahan penyakit jika diperlukan. Pemberian nutrisi juga harus tepat waktu dan sesuai dosis yang diperlukan. Contoh tindakan preventif, penanganan hama sundep sejak dini, untuk tanaman padi di lokasi uritan. Ini adalah kondisi tanaman padi berjenis Bunda Roro. Ini mengalami serangan sundep. Kita akan melakukan dem spray Cosima untuk pencegahan preventif. Kemudian ini nanti berlanjut untuk selebihnya, semisal ada terjadi penyerangan ulat, kita akan pengendalian dengan oksar. Ini adalah hasil atau sebelum dilakukannya penyemprotan Cosima. Sekian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah keempat, lakukan pemupukan sesuai dengan petunjuk teknis, efektivitas dan efisiensi. Pemupukan dapat dicapai dengan mengacu 5 tepat pemupukan, kaidah 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Gunakan sebisa mungkin pupuk hayati atau organik yang ramah lingkungan. Sangat banyak kelebihan pupuk organik daripada pupuk kimia. Penggunaan pestisida, insektisida, dan fungisida kimia jika keadaan darurat dan mendesak. Ramuan hayati sangat cocok untuk pencegahan preventif hama. Penyemprotan sundep area Balesono.
Lakukan proses penanaman sesuai standar operasional prosedur. Ini adalah kunci utama keberhasilan peningkatan kuantitas atau hasil panen. Waktu dan cara pindah tanam sangat mempengaruhi hasil akhir jumlah panen. Ada 2 pilihan terbaik pindah tanam, yaitu sebelum usia 20 hari dari tebar benih, agar jumlah anakan padi banyak. Jika pindah tanam lebih dari 20 hari, maka jumlah tanam per lubang harus lebih banyak, dari biasanya sekitar 20 batang per lubang. Ini agak sulit bagi buruh tanam. Tetapi mereka tetap harus diedukasi. Biasa petani mencari gampangnya saja, pindah tanam usia sekitar 28 hari. Ini adalah alasan klasik mereka untuk menghindari debit air yang melimpah dan serangan siput. Kita harus pintar-pintar memitigasi permasalahan ini. Pindah tanam yang telat akan menghasilkan jumlah anakan padi berkurang drastis, sehingga menurunkan potensi hasil panen secara signifikan. Banyak treatment, khusus untuk siput. Kondisi normal. Anak-anak cukup walaupun tidak patek berkembang. Iki lebih baiknya lek pari iki naneme rodok sik cilik. Lek sik cilik anak-ane soke. Misalkan umur di bawah 20 tahun, 20 hari iku anak-ane luwih oke. Lek naneme di atas 25 hari anak-ane mung titik. Lah, lek memang nyantuke pengen anak-ane oke, nandure ombol. Lakukan pemupukan dan mitigasi resiko tanam dengan mengacu 5 tepat pemupukan dan pengobatan, kaidah 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Saat usia padi mendekati 50 HST, ada baiknya Anda persiapkan proses semai untuk periode berikutnya. Proses ini disebut tanam model Huston. Sistem tanam Huston atau hasilnya berton-ton, memerlukan benih yang lebih banyak, hampir 5 kali lipat. Tetapi karena yang ditanam adalah padi induk semua, maka akan menghasilkan bulir per tangkai yang maksimal di setiap batang padi. Waktu ideal pindah tanam ketika benih sudah berumur minimal 50 hari sejak tabur benih. Jadi, kombinasi penggunakan bibit unggul padi Bunda Roro dan penerapan pola tanam yang baik dengan model tanam Huston menghasilkan kenaikan panen hingga 250% lebih. Kesimpulan dari proses tanam padi ini adalah, pertama, penggunaan bibit unggul bisa meningkatkan 50%. Sebelum menanam padi Bunda Roro, panen cuma 5 sampai dengan 6 ton per hektar. Penggunaan pupuk organik mampu meningkat hingga 7,5 ton. Dengan pola Huston akan meningkat 3 kali lipat, minimal, akan menghasilkan 8,5 ton, setahun menjadi 25,5 ton. Jadi total kenaikan dari 10 ton ke 25,5 ton per tahun. Ini setara dengan 250%. Wow, kenaikan yang luar biasa. Dan SOP terakhir adalah cara panen. Gunakan alat panen padi modern seperti kombi harvester. Dengan mesin panen ini akan menghasilkan gabah dengan rendemen hasil panen yang tinggi. Selain itu, mesin ini meninggalkan sisa batang padi atau singgang yang tinggi. Lakukan penyemprotan herbisida secepatnya agar sisa batang padi ini bisa dengan cepat menjadi pupuk organik. Pupuk terbaik untuk tanaman padi adalah kompos dari batang padi itu sendiri. Dan yang terpenting dari program ini, Kopontren Rohmatul Ummah siap menjadi off-taker market bagi para petani. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya kami tunggu.